Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen, Bapak Dr. Basyirudin Nur, beserta rekan-rekan semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Pada malam hari ini, saya, Sulistiono, berkesempatan mempresentasikan resume bab 7 dan bab 8 buku Auditing and Assurance edisi ke-17 dengan penulis Randall J. Elder, Mark S. Beasley, Chris E. Hogan, dan Alvin A. Arens. Pertama dimulai dengan bab 7, perencanaan audit dan materialitas, atau audit planning and materiality. Perencanaan. Prinsip-prinsip standar audit menggarisbawahi bahwa seorang auditor harus merencanakan pekerjaannya dengan benar. 3 alasan utama mengapa auditor seharusnya merencanakan penugasan audit dengan benar. Yang pertama, memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang cukup. Yang kedua, untuk membantu auditor menjaga biaya audit yang masuk akal. Ketiga, menghindari salah pengertian dengan klien. Perencanaan audit dan pendekatan audit meliputi: yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang keempat, menetapkan materialitas dan menilai risiko pengendalian. Yang kelima, mengidentifikasi risiko yang signifikan karena kesalahan atau kecurangan. Yang keenam, mengkaji risiko yang melekat. 7, memahami pengendalian internal dan mengkaji risiko pengendalian. Yang kedelapan, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Ada 3 istilah risiko audit. Yang pertama, risiko audit yang dapat diterima atau acceptable risk adalah ukuran seberapa bersedia auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin salah saji secara material setelah audit selesai dan opini yang tidak dimodifikasi telah diterbitkan. Yang kedua, risiko bisnis klien adalah suatu risiko di mana entitas gagal mencapai tujuannya atau menjalankan strateginya, di mana risiko bisnis dapat timbul dari faktor-faktor seperti perubahan signifikan dalam kondisi atau peristiwa industri seperti perubahan peraturan atau dari penetapan tujuan atau strategi yang tidak tepat. Yang ketiga, risiko salah saji material adalah risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material karena kecurangan atau kesalahan sebelum audit. Risiko salah saji materi ini adalah fungsi dari kerentanan laporan keuangan, baik secara keseluruhan atau dalam akun tertentu terhadap salah saji dan keefektifan kendali klien dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Perencanaan audit awal melibatkan 4 hal yang semuanya harus dilakukan di awal audit. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan melayani klien yang sudah ada. Dalam menentukan ini biasanya dibuat oleh auditor yang berpengalaman yang berada dalam posisi untuk membuat keputusan penting. Auditor ingin membuat keputusan ini lebih awal sebelum menimbulkan biaya yang signifikan yang tidak dapat diperoleh kembali. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Informasi ini kemungkinan besar akan mempengaruhi dari proses perencanaan. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor memperoleh pemahaman dengan klien tentang ketentuan perikatan. Dan yang keempat, auditor mengembangkan strategi keseluruhan untuk audit termasuk staf perikatan dan spesialis audit yang diperlukan. Nah, dalam memahami bisnis dan industri klien, terdapat beberapa faktor, yaitu diantaranya fluktuasi dalam kondisi ekonomi di seluruh dunia kemungkinan besar akan meningkatkan risiko bisnis klien secara signifikan. Teknologi informasi menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok utama, yang mengakibatkan auditor membutuhkan pengetahuan yang lebih besar tentang pelanggan dan pemasok utama serta risiko yang terkait.
Perluasan operasi klien secara global seringkali melalui usaha patungan atau aliansi strategis. Kemudian teknologi informasi mempengaruhi proses internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi akuntansi. Selanjutnya, meningkatnya kepentingan modal manusia dan aset tak berwujud lainnya telah meningkatkan kompleksitas akuntansi dan pentingnya pertimbangan dan estimasi manajemen. Yang terakhir, beberapa klien mungkin telah berinvestasi dalam instrumen keuangan yang kompleks seperti kewajiban utang yang dijaminkan atau sekuritas beragun hipotek yang mungkin nilainya telah menurun, memerlukan perlakuan akuntansi yang kompleks dan seringkali melibatkan rekanan yang tidak dikenal yang dapat menciptakan risiko keuangan yang tidak terduga bagi klien. Melakukan prosedur analitis awal. Auditor diharuskan untuk melakukan prosedur analitis pendahuluan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko untuk lebih memahami bisnis dan industri klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur tersebut membandingkan rasio klien dengan tolak ukur industri atau pesaing untuk memberikan indikasi kinerja perusahaan. Pengujian pendahuluan tersebut dapat mengungkapkan perubahan rasio yang tidak biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau rata-rata industri dan membantu auditor mengidentifikasi area dengan peningkatan risiko salah saji yang memerlukan perhatian lebih lanjut selama audit. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Standar audit mendefinisikan materialitas sebagai besarnya kesalahan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasi, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Menentukan materialitas kinerja. Materialitas kinerja didefinisikan sebagai jumlah yang ditetapkan auditor pada angka yang lebih kecil dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan demi mengurangi tingkat probabilitas yang rendah dan tepat bahwa jumlah agregat dari salah saji yang belum dikoreksi atau tidak terdeteksi tidak melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Ada 3 kesulitan auditor dalam mengalokasikan materialitas ke akun neraca. 1. Auditor mengharapkan akun tertentu memiliki lebih banyak kesalahan penyajian daripada yang lain. 2. Baik pernyataan berlebihan maupun pernyataan yang terlalu rendah harus dipertimbangkan. Dan yang ketiga, biaya audit relatif mempengaruhi alokasi. Mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan awal. Salah saji yang ditemukan dalam suatu akun dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu salah saji yang diketahui dan salah saji yang mungkin. Salah saji yang diketahui atau non-misstatement adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Sementara itu salah saji yang mungkin atau likely misstatement terbagi lagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama adalah salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Dan yang jenis yang kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi. Nah, kita lanjut pada bab 8 dengan materi menilai risiko salah saji material atau assessing the risk of material misstatement. Risiko audit. Standar audit mengharuskan auditor untuk memahami suatu entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian, menilai risiko atas kesalahan penyajian pada laporan keuangan, prosedur penilaian risiko. Auditor melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko atas salah penyajian apakah karena kesalahan atau kecurangan. Prosedur penilaian risiko meliputi sebagai berikut. 1. Permintaan keterangan dari manajemen dan pihak lain dalam entitas. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, inspeksi dan observasi.
Yang keempat, mendiskusikan penugasan kepada anggota tim. Yang kelima, prosedur-prosedur penilaian risiko lainnya. Mempertimbangkan risiko kecurangan. Untuk membantu auditor dalam menilai risiko salah penyajian material karena kecurangan, standar pemeriksaan menggarisbesarkan prosedur-prosedur auditor yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan informasi dari manajemen tentang pertimbangan kecurangan. Pertimbangan auditor atas risiko kesalahan penyajian karena kecurangan adalah dibuat terhadap keduanya, yakni pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat penilaian kelompok transaksi dan akun neraca, termasuk pengungkapan-pengungkapan yang terkait. Identifikasi risiko signifikan. Suatu risiko signifikan menunjukkan suatu identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian yang material di dalam pertimbangan profesional auditor memerlukan pertimbangan khusus auditor. Risiko signifikan sering dihubungkan dengan transaksi-transaksi yang tidak rutin, yang transaksinya tidak biasa, baik apakah karena ukuran atau terjadinya yang tidak sering. Transaksi yang tidak rutin dapat meningkatkan risiko salah saji material dikarenakan melibatkan intervensi manajemen, termasuk ketergantungan manual dan dengan automasi pengumpulan data dan proses. Dan mereka dapat melibatkan perhitungan-perhitungan kompleks atau prinsip-prinsip akuntansi yang tidak lazim, yang tidak mengarah kepada pengendalian pengawasan karena jarang terjadi. Model risiko audit. Auditor mempertimbangkan risiko-risiko ini di dalam prosedur-prosedur perencanaan audit untuk mendapatkan bukti-bukti utama dengan menerapkan model risiko audit. Model risiko audit membantu auditor memutuskan seberapa banyak dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan dalam setiap tujuan audit yang relevan. Model ini biasanya dinyatakan sebagai berikut. PDR sama dengan AAR dibagi IR dikali CR, di mana PDR adalah risiko deteksi yang direncanakan atau plan detection risk, AAR adalah risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk, IR adalah risiko bawaan atau inherent risk, sedangkan CR adalah risiko pengendalian atau control risk. Nah, keempat model risiko audit tersebut dapat dijelaskan. Yang pertama, risiko audit yang direncanakan atau plan detection adalah risiko bahwa bukti audit untuk suatu tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja. Yang kedua, risiko bawaan atau inherent risk adalah mengukur penilaian auditor atas kerentanan asersi salah saji yang material sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian internal. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan besar akan ada salah saji, dengan mengabaikan pengendalian internal auditor akan menyimpulkan bahwa risiko bawaan adalah tinggi. Risiko pengendalian atau control risk adalah mengukur penilaian auditor mengenai risiko bahwa salah saji yang material akan terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Yang keempat, risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk adalah ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Penilaian risiko audit yang dapat diterima. Auditor harus memutuskan kesesuaian risiko audit yang dapat diterima untuk suatu audit, sebaiknya selama perencanaan audit. Auditor memutuskan risiko keterlibatan atau engagement dan menggunakan keterlibatan risiko dan untuk memodifikasi risiko audit yang dapat diterima. Risiko keterlibatan adalah risiko yang auditor atau kantor audit atau KAP akan menderita kerugian setelah audit selesai. Meskipun laporan audit adalah benar, risiko keterlibatan sangat dekat dengan risiko bisnis kalian. Penilaian risiko yang melekat atau inherent. Risiko yang melekat atau risiko bawaan adalah ukuran penilaian auditor atas kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Penyertaan risiko audit yang melekat dalam risiko audit mengindikasikan auditor seharusnya berusaha untuk memprediksikan
di mana saji adalah hal penting setidaknya di dalam segmen laporan keuangan. Informasi ini mempengaruhi sejumlah bukti yang diperlukan auditor untuk mengakumulasi penugasan staf dan review dokumen audit. Ada beberapa faktor utama ketika menilai risiko bawaan. Di antaranya adalah sifat bisnis klien, hasil audit sebelumnya, penugasan awal dibandingkan dengan penugasan ulang, pihak-pihak yang terkait, kemudian transaksi tidak rutin atau kompleks. Selanjutnya, pertimbangan yang diperlukan dalam pencatatan transaksi-transaksi akun neraca, pengambilan sampel, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kecurangan laporan keuangan, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan ketidaksesuaian aset. Hubungan risiko terhadap bukti dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Selain memodifikasi bukti audit, ada dua cara lain yang dapat digunakan untuk mengganti auditor dalam rangka merespon risiko audit. Yang pertama, perikatan mungkin memerlukan staf yang lebih berpengalaman. KAP harus menjalin hubungan dengan staf yang berkualifikasi. Untuk klien dengan risiko audit rendah yang dapat diterima, perhatian khusus diperlukan dalam penempatan staf dan pentingnya skeptisisme profesional yang harus ditekankan. Kedua, perikatan akan ditinjau lebih hati-hati dari biasanya. Kantor akuntan publik perlu memastikan tinjauan yang lebih memadai atas file audit yang mendokumentasikan perencanaan auditor, bukti akumulasi dan kesimpulan, dan hal-hal lain dalam audit. Hubungan risiko dan materialitas terhadap bukti audit. Konsep materialitas dan risiko sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan. Jika pernyataan audit menghilangkan bagian risiko atau materialitas, maka tidak akan ada artinya. Hubungan kinerja di antara materialitas dan 4 risiko terhadap bukti audit yang direncanakan dapat digambarkan dalam bagian berikut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada acceptable audit risk, ada inherent risk, kemudian ada control risk, dan plan detection risk. Nah, plan detection risk ini terdapat dari acceptable audit risk, inherent risk, serta control risk, yang kemudian diperlukan perencanaan plan audit evidence atau perencanaan bukti audit. Dalam perencanaan bukti audit ini diperlukan support dari acceptable audit risk serta performance materiality, di mana dalam garis ini terdapat dapat disimbolkan dengan huruf D atau direct relationship, hubungan langsung, dan kemudian ada yang huruf I, inverse relationship. Demikianlah presentasi dari saya, dan semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan bila mana ada masih banyak kekurangan, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf. Dan untuk kesempurnaan kekurangan tersebut mungkin dapat disampaikan oleh Pak dosen, yaitu Bapak Dr. Basyuddin Nur. Akhir kata, saya tutup presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.